Merger dan akuisisi. Gabung perusahaan dan tingkatkan nilai bisnis, bagaimana caranya? Bagaimana jika merger yang direncanakan ternyata gagal dan malah menurunkan nilai perusahaan kita? Hai semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia bisnis, yaitu merger dan akuisisi. Apa yang sebenarnya terjadi saat dua perusahaan bergabung? Bagaimana caranya kita bisa memastikan bahwa merger tersebut sukses dan malah meningkatkan nilai bisnis kita? Yuk kita ulas lebih dalam. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu merger dan akuisisi. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu entitas baru. Sedangkan akuisisi adalah pembelian suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Kedua proses ini seringkali bertujuan untuk meningkatkan kekuatan pasar, mengurangi biaya, atau memperluas lini produk. Kalian mungkin bertanya-tanya, mengapa kita harus mempertimbangkan merger atau akuisisi? Jawabannya sederhana, untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Dengan merger atau akuisisi, kita bisa mendapatkan teknologi baru, sumber daya yang lebih besar, dan tentu saja basis pelanggan yang lebih luas. Namun, tidak semua merger atau akuisisi berjalan mulus. Banyak tantangan dan risiko yang dihadapi. Misalnya, perbedaan budaya perusahaan, penolakan dari karyawan, atau bahkan perbedaan visi dan misi yang bisa menyebabkan konflik. Mari kita lihat contoh nyata. Pada tahun 2000, AOL dan Time Warner melakukan merger senilai 165 miliar US dollar. Tapi hasilnya malah berakhir dengan kegagalan yang besar. Mengapa? Karena mereka tidak memperhitungkan perbedaan budaya perusahaan dan tidak ada sinergi yang tercipta. Untuk menghindari kegagalan seperti itu, kita perlu strategi yang matang. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita ambil. Analisis mendalam. Sebelum memutuskan untuk merger atau akuisisi, lakukan analisis mendalam terhadap perusahaan target. Periksa laporan keuangan, aset, kewajiban, dan prospek masa depan. Kesesuaian budaya. Pastikan ada kesesuaian budaya antara kedua perusahaan. Perbedaan budaya bisa menjadi penghalang besar dalam proses integrasi. Komunikasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci. Sampaikan secara jelas tujuan merger atau akuisisi kepada semua pihak yang terlibat, termasuk karyawan, pemegang saham, dan pelanggan. Manajemen risiko. Identifikasi risiko-risiko potensial dan buat rencana mitigasi. Ini termasuk risiko keuangan, operasional, dan reputasi. Proses merger dan akuisisi bisa kompleks, tapi secara umum melibatkan beberapa tahap. 1. Perencanaan strategis. Tentukan tujuan dan strategi merger atau akuisisi. 2. Identifikasi target. Cari perusahaan yang cocok untuk diakuisisi atau digabung. 3. Due diligence. Lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan target. 4. Negosiasi dan kesepakatan. Negosiasikan syarat-syarat merger atau akuisisi. Dan yang kelima, integrasi. Laksanakan integrasi antara kedua perusahaan baik dari segi operasional maupun budaya. Sebagai inspirasi, mari kita lihat beberapa kasus sukses Disney dan Pixar. Merger ini terjadi pada tahun 2006 dan dianggap sangat sukses karena berhasil menggabungkan kreativitas Pixar dengan kekuatan distribusi Disney. Facebook dan Instagram. Akuisisi ini dilakukan pada tahun 2012 dengan nilai 1 miliar US dollar. Instagram tetap dikelola secara independen, tetapi mendapatkan dukungan sumber daya dari Facebook. Kesalahan umum yang harus dihindari. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi dalam merger dan akuisisi, antara lain kurangnya perencanaan, tidak memiliki rencana yang jelas dan terstruktur, mengabaikan due diligence, tidak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan target. Komunikasi yang buruk. Tidak ada komunikasi yang efektif dengan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Tips untuk merger dan akuisisi yang sukses. Untuk memastikan merger atau akuisisi kita sukses, berikut ada beberapa tips yang bisa diikuti. Tetap
Tetapkan tujuan yang jelas. Ketahui dengan pasti apa yang ingin kita capai dari merger atau akuisisi ini. Libatkan semua pihak. Pastikan semua pihak yang terlibat merasa dilibatkan dan mendukung proses ini. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi berkala terhadap proses integrasi dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Pada akhirnya, kunci sukses dalam merger dan akuisisi adalah perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif, dan eksekusi yang tepat. Jangan ragu untuk melibatkan konsultan profesional jika diperlukan, dan selalu lakukan evaluasi terhadap setiap langkah yang diambil. Jadi itulah sekilas tentang merger dan akuisisi. Kami harap informasi ini bermanfaat dan membantu kalian memahami lebih dalam tentang proses ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar dunia bisnis dan keuangan. Sampai jumpa di video berikutnya, belajar keuangan bisnis yang keuangan.